kira-kira eksistensi filsafat di masa depan itu bakal bagaimana? Apakah itu akan tetap eksis, tetap ada, atau bahkan nanti udah nggak ada lagi, jadi kayak punah gitu? Ya sebenarnya lagi-lagi tergantung bagaimana dunia pendidikan kita, pemerintah kita itu menyikapi filsafat. Karena di tahun 2019 atau 2018 itu kalau nggak salah pemerintah itu pernah mencanangkan tentang penghapusan program studi humaniora di perguruan tinggi. Nah, humaniora itu kan salah satu rumpun keilmuan yang meliputi filsafat, agama, dan juga sastra. Nah, mungkin pemerintah mau menghapus filsafat. Nah, kalau misalkan ditanya tentang masa depan, menurut saya tentu masih 50-50 atau 50-50. Karena ya harus diakui dalam prospek pekerjaan pun filsafat itu termasuk jurusan yang susah. Tetapi sebenarnya filsafat itu bisa, kalau misalkan teman-teman pahami ya, filsafat itu bisa mengisi lowongan pekerjaan yang sifatnya problem solving, memerlukan problem solving, bukan pekerjaan yang sifatnya teknis ataupun praktis. Nah, saya melihat bahwa filsafat itu ya lagi-lagi tergantung bagaimana dunia pendidikan menyikapi filsafat. Karena menurut saya pada masa sekarang filsafat itu termasuk disiplin ilmu yang termarginalkan di antara disiplin ilmu lain. Kita bandingkan saja filsafat dengan ilmu sosial misalkan. Itu presentase mahasiswanya pasti lebih banyak ilmu sosial, sosiologi, psikologi, ekonomi dan lain sebagainya. Ya karena orientasi pendidikan kita ya cenderungnya ke pasar. Kalau ditanya soal potensi, menurut saya karena dunia pendidikan kita ini orientasinya semata-mata masih ke pasar. Ya menurut saya filsafat kalau misalkan kondisinya seperti itu tidak mendapatkan ruang lagi di dunia pendidikan lama-lama. Tapi tentu ya filsafat itu tetap penting, tetap punya urgensi karena filsafat itu kan mempelajari konsep kan. Dan filsafat itu kan memberikan landasan konseptual bagi setiap manusia dalam bertindak sebenarnya, dalam pekerjaan ya, dalam hal apapun, dalam setiap lini kehidupan manusia itu. Nah, Mas, misalkan menurut Mas gimana nih kira-kira kalau misalkan wacana pemerintah tadi untuk menghapus humaniora dari perguruan tinggi, kira-kira bakalan jadi apa tuh, Kang? Ya kalau menurut saya manusia ini dia bisa menjadi seorang yang bekerja, dia bisa menjadi sosok pekerja yang turut aktif dalam perekonomian masyarakat. Tapi satu hal, dia tidak punya landasan konseptual untuk bertindak. Contoh misalkan landasan konseptual seperti ini, kenapa dalam demokrasi nepotisme itu merupakan suatu hal yang buruk. Itu nggak bisa dijawab oleh ilmu sosial, apalagi ilmu alam, tapi hanya bisa dijawab dengan humaniora, filsafat. Oh, karena dalam konteks demokrasi ya demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang mengandaikan kebebasan berpendapat. Sedangkan ya melakukan nepotisme dalam konteks negara demokrasi ya itu sama saja dengan mendistorsi bentuk pemerintahan tersebut seperti itu. Terus dalam ilmu alam misalkan, kenapa sih kita harus membuat bom atom gitu? Nah itu persoalan-persoalan seperti itulah yang sebenarnya dijawab oleh filsafat. Filsafat itu sebagaimana agama, dia memberi landasan konseptual dalam bertindak. Tapi bedanya kalau agama itu didasarkan pada teks, pada kitab suci, filsafat itu dilandaskan pada rasio manusia. Kenapa kita harus melakukan hal ini bukan hal itu?
kenapa membunuh manusia itu perbuatan yang jahat, perbuatan yang tidak bermoral. Itu dijawab oleh filsafat dan agama. Nah, kalau misalkan humaniora itu benar-benar disisihkan, ya kita dalam berkehidupan kita hanya mampu melakukan hal-hal yang sifatnya teknis semata. Kita nggak punya landasan konseptual apapun dalam bertindak. Itu konsekuensinya. Jadi kampus jadi balai pelatihan kerja itu, Mas? Nah, iya itu yang baru mau saya bilang. Jadinya kampus itu jadi balai pelatihan kerja. Mending universitas itu kalau misalkan humaniora benar-benar dihapuskan ya, nggak usah pakai nama universitas, tapi politeknik aja. Oh gitu. Karena yang dihasilkan kan mahasiswa-mahasiswa yang punya mental pekerja. Dia nggak punya landasan konseptual dalam bertindak.